Dan kalau tadi salah satu caranya adalah dengan menjual aset. Ya. Tapi zaman sekarang kan ada yang namanya gadai. Gadai. Nah, apakah itu juga bisa menjadi salah satu solusi penggadaian? Baik. Di ulasan yang pertama tadi, salah satu solusi alternatifnya adalah melakukan konsolidasi utang. Ya. Ya. Pada saat kita mengajukan konsolidasi utang, biasanya masalahnya adalah SID kita, raport kita di Bank Indonesia sudah bermasalah. Sehingga kita tidak bisa mengajukan pinjaman ke tempat yang baru. Ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan gadai, Pak. Jadi gadai mengenai aset kita. Jadi itu bisa ya, bisa menjadi salah satu solusi. Iya, tapi gadainya tidak ke lembaga keuangan bank. Oke. Tidak ke bank. Terima kasih tepuk tangan buat Pak Iwan. Ya. Baik, udah banyak solusinya, sekarang tinggal implementasi. Betul. Dan harus dievaluasi ya Pak Iwan Ya. ya. Betul. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Ibu yang memakai jilbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa solusinya supaya tidak menjadi orang yang boros, konsumtif? Karena ini pengalaman pribadi saya selalu tergiur dengan brand-brand yang sedang tren saat ini. Takutnya lama-lama saya punya utang gitu, tergiur sama brand-brand yang terkenal. Ya, saat dengan Mbak siapa dulu tadi Sri namanya? Mulyati. Mbak Sri, ya. Oke, selalu tergiur dengan brand-brand. Silakan, Pak James. Terima Oke. kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Bu Sri. Bahwa setiap orang punya daftar keinginan itu normal saja ya. Iya. Apalagi setiap hari kita lihat iklan, kita lihat teman-teman ya. Dan kadang-kadang teman belanja sesuatu, dia pakai sesuatu, dia pamer di Instagram loh. Iya. Ya, jadi kita lihat, wah panas jadinya ya. Jadi yang penting itu, yang penting adalah kita ada budgeting Bu. Kita ada budgeting. Jadi setiap bulan sudah dirancanakan ya untuk pengeluaran seperti itu. Budgetnya berapa? Kalau mungkin bulan ini belum sanggup, ya mungkin nabung 5 bulan, 6 bulan. Memang sudah ada budgeting. Yang penting sudah alokasikan dana untuk pengeluaran seperti itu, it's okay. Ya, tetapi kalau memang sudah buat perencanaan dan dalam perencanaan itu tidak ada pengalokasian dana untuk hal-hal seperti itu, tidak boleh. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu, bagaimana cara ngerem diri sendiri adalah satu, buat perencanaan. Dan perencanaan itu setiap hari simpan di tas. Supaya lihat ini masuk nggak ke daftarnya? Tidak masuk, nggak boleh. Satu, ya. Kedua, hindari jalan-jalan ke mall yang seperti itu. Ya. Tapi ya, intinya yang penting itu adalah adanya budgeting. Dengan adanya budgeting otomatis keinginan kita sudah terrem sedikit ya dengan budgeting, Pak. Oke. Ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita mau tanya tentang preventif ya, supaya semua masalah ini tidak terjadi. Tadi berkali-kali dibilang harus ada perhitungan, harus ada perencanaan. Iya. Nah, perencanaan yang baik seperti apa menurut Pak Iwan sehingga nggak ada nih masalah hutang-hutang seperti ini? Baik, yang pertama adalah harus terampil membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Yang kedua seperti yang sampaikan Pak James, budgeting. Terus yang ketiga, apabila kita pengen berhubungan dengan produk-produk perbankan, sebaiknya kita juga paham mengenai produknya. Ya. Jadi pemahaman mengenai produk perbankan akan memudahkan kita untuk pada saat kita menggunakan produk itu. Tahu seperti apa, pembayarannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa gitu ya. Betul. Terus mau menambahkan yang disampaikan Pak James tadi, Ya. budgeting sudah selesai, yang penting adalah dikomunikasikan dengan anggota keluarga. Ya. Kurang lebih itu Mbak Mary. Jadi dengan itu nggak perlu lagi hutang ya. Ya. Baik, jika hutang tidak kunjung usai, jangan biarkan diri Anda frustrasi dibuatnya. Kalau hutang adalah masalah hitung-hitungan, maka rumus matematika pun bisa menjadi solusinya. Ya, 3 pesan possible saya malam ini, kurang, tambah, bagi. Yang pertama, kurangi pengeluaran, konsolidasi, hilangkan yang tidak diperlukan. Yang kedua, tambah penghasilan, cari cara untuk tingkatkan pendapatan. Dan yang ketiga, bagi.
Bagilah keuangan Anda sesuai prioritas. Bagi antara kebutuhan dan keinginan, bagi antara kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Sehingga keuangan lebih teratur, lebih terencana, dan hutang pun bisa dihindarkan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Iwan. Terima kasih untuk tips dan solusinya. Ya, langsung segera kita implementasi ya. Dan nanti pasti solusi akan menjadi baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dulu buat Pak Iwan Hartawan. Ya, soal perencanaan keuangan saya selalu analogikan dengan sebuah bak mandi. Setiap bak mandi itu ada keran air dan ada lubang pembuangan air, ya. Dan kalau Anda lihat ciri-ciri bak mandi, biasanya lubang pembuangan itu jauh dari keran. Karena kalau lubang pembuangan pas di bawah keran, apa yang nyala langsung habis. Jadi analogi ini juga bisa digunakan untuk rumah tangga. Orang yang paling boros uang, jangan pegang uang. Kalau Anda pegang uang, pasti cepat habis. Jadi kalau kita sudah tahu kelemahan kita, tidak terlalu kuat tahan godaan. Jadi jangan pegang duit. Pegang duit sedikit-dikit mungkin. Sehingga mau belanja pun duit sudah habis. Jadi berikanlah orang yang kontrolnya lebih besar, ya, kemampuan untuk disiplin keuangan lebih besar, dialah yang pegang duit. Kita-kita yang gampang tergoda, pegangnya sedikit aja. Sebutunya saja. Pasti keluarga Anda jauh lebih hemat. Bicara soal mengelola keuangan tidak lepas dari habit, ya. Habit dalam menggunakan uang yang salah, ujung-ujungnya tetap akan berhutang. Stephen Covey pernah mengatakan 21 hari untuk membentuk ulang habit, ya. Didik perasaan kita untuk 21 hari pertama sungguh-sungguh berhemat dan bersahaja. Nanti di hari ke-22 dan seterusnya, kemudian kita menjadi terbiasa, ya. Bermula dari habit, apa yang harus dididik perasaan kita. Karena kalau pikiran, dia sudah tahu, oh harus berhemat. Tapi perasaan kan belum. Pastikan kita cukup bahagia untuk hal-hal sederhana. Cukup di hati akan cukup di keuangan. Ya, saya sangat yakin kita semua sangat bisa bertanggung jawab atas semua rezeki yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan satu prinsip yang luar biasa, semakin kita bisa dipercayai, kita akan dipercayakan jauh lebih besar rezeki yang luar biasa. Because I'm possible. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak James. Ya, hutang lagi, pusing lagi. Tapi setelah hari ini saya yakin Anda sudah punya solusi. Jangan hanya berdiam diri, jangan biarkan hutang menggerogoti kehidupan sehari-hari. Gaya hidup jelas harus diperbaiki. Ayo segera bertindak untuk implementasi. Saya yakin ketika hutang hilang, keluarga tenang, Anda pun pasti senang.